Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan memberikan layanan kepada anak-anak yang dimana layanan tersebut akan mengacu pada sikapnya dari siswa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita sebagai umat yang beragama kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk doanya Bapak akan pimpin. Baik, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga kegiatan kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Oke, baik anak-anak, sebelum orang lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan tujuan daripada layanan hari ini. Nah, untuk tujuannya itu peserta didik dapat mampu mengerti dan memaknai apa itu sikap tanggung jawab dan bagaimana cara menanamkan sikap tanggung jawab pada diri anak-anak atau pada diri siswa lainnya. Itu adalah tujuan layanan pada hari ini. Nah, kemudian untuk topiknya itu yakni tentang menanamkan sikap tanggung jawab pada siswa. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua diberikan kesehatan sampai seterusnya. Amin. Oke. Selanjutnya perlu anak-anak ketahui di DK itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di sini orang akan berbagi tentang permasalahan ataupun sikap tanggung jawab, bagaimana tanggung jawabnya anak-anak kepada belajar, kepada tanggung jawab terhadap orang tua. Itu kita akan berbagi pada hari ini. Nah, kemudian asas daripada BK itu yakni asas kerahasiaan. Karena di BK itu terdapat asas kerahasiaan itu artinya semua keluh kesah daripada anak-anak itu akan dirahasiakan oleh Bapak selaku guru BK. Nah, kemudian untuk masuk pada tahap inti, di sini kan Bapak menggunakan teknik menulis agar supaya bagaimana tanggung jawabnya anak-anak itu bisa lebih tertanamkan. Nanti kalian akan diminta untuk menulis satu tujuan kalian selama 5 tahun ke depan selesai lulus dari sekolah ini, apa yang kalian tuju untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, kemudian untuk tulisannya itu akan dibuat seperti contoh yang ada di tangan Bapak, di mana pertama anak-anak akan menuliskan nama panggilan di masa depan, entah itu mau jadi bos, mau jadi pengusaha, mau jadi dosen, mau jadi guru, apapun itu anak-anak akan tuliskan di suratnya anak-anak nanti. Nah, kemudian di bawahnya itu anak-anak akan menulis jalan cerita untuk 5 tahun ke depan. Anak-anak mau jadi apa, mau jadi bos, mau jadi dosen, mau jadi guru, itu terserah dari kalian. Nah, kemudian untuk terakhirnya itu ada ucapan terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Nah, kemudian ada peluk hangat dan tanda tangan serta nama lengkap. Nah, kemudian setelah kalian akan mengisi tulisan tersebut, akan menulisnya, Bapak akan meminta
satu orang siswa untuk membacakan hasil tulisannya agar supaya kita bisa tahu apa yang akan kalian tuju selama 5 tahun ke depan nanti. Nah, kemudian kalian itu akan mengomentari apa yang menjadi dituliskan oleh teman kalian, seperti misalnya siswa Gilka menuliskan ingin menjadi guru di masa depan. Nah, kalian bisa mengomentari hasil tulisannya, bagaimana dia bisa mencapai cita-cita tersebut, bagaimana apakah dia siap menghadapi rintangannya ke depan. Nah, itu kalian bisa komentari. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu mungkin Bapak akan membagikan dulu kertasnya dan supaya anak-anak bisa menulis terlebih dahulu. Pak Guru tidak ada pulpen. Tidak ada pulpen. Boleh minta pinjam. Pak Guru. Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Saya akan pulpen. Pak Guru tidak ada pulpen. Oke, perhatian. Itu kertas yang Bapak sudah bagikan itu, nanti kalian akan menulis apa tujuan kalian selama 5 tahun ke depan. Pak Guru tidak ragu membalas angkat. Pak Guru pulpen. Teman-teman punya pulpen. Mahasiswa apa itu siapa? Tidak boleh guru beda baca. Ulang. Betul kata yang lembut. Pak Guru ini dan nanti malam ke depan. Pak Guru, yang punya mau yang ada isi. Pak Guru, ini tentang 5 tahun ke depan. Iya. Kamu nggak tahu semati. Hah? Kamu nggak tahu Oh, semati. itu ada. Pak Guru kalau gitu, 2 tahun 5 tahun ke depan apa? Nanti anak kita sudah memastikan ini aja. 2 tahun ke depan.
sudah? Sudah. Mungkin kertasnya boleh dikumpulkan. Ini ada beberapa orang yang boleh dikumpulkan kertasnya. Oke, oke anak-anak, tulisannya sudah selesai. Oke, selanjutnya Bapak meminta semua orang untuk membacakan hasil tulisannya. Mungkin siswa pada anak-anak, apakah ada yang ingin membacakan hasil tulisannya? Oh, silakan untuk siswa Filka dipersilakan. Kalau untuk siswa Filka dimohon untuk berdiri. Siswa Filka Montolo, tulisannya itu sangat-sangat menarik karena adik siswa adik Filka ingin menjadi seorang dokter di masa depan. Nah, itu merupakan suatu tulisan yang sangat-sangat bagus. Jadi adik-adik, kenapa Bapak meminta untuk adik-adik menuliskan tujuan adik-adik di masa depan itu? Karena ketika adik-adik selesai dari perjalanan menempuh pendidikan di jenjang SMA, itu apakah adik-adik akan melanjut di bidang-bidang mana? Nah, dari kertas yang sudah Bapak bagikan itu, adik-adik akan menulis apa yang akan adik-adik tuju setelah lulus dari sekolah ini. Seperti misalnya dari contoh adik Filka tadi mengatakan bahwa dia ingin menjadi dokter untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu merupakan suatu cita-cita daripada adik Filka. Nah, tujuannya itu kan agar supaya adik-adik dapat bertanggung jawab apa yang sudah adik-adik tuliskan di lembaran tersebut. Karena lembaran tersebut insya Allah akan adik-adik ingat bahwa adik-adik pernah menuliskan satu keinginan adik-adik selama 5 tahun ke depan untuk menjadi apa yang akan adik-adik impikan di 5 tahun ke depan setelah selesai dari jenjang pendidikan ini.
Nah, itu salah satu membuat rasa tanggung jawab kita akan meningkat, karena kita sudah menuliskan satu cita-cita kita dan kita akan bertanggung jawab pada apa yang kita sudah tuliskan itu. Seperti misalnya ketika kita sudah memulai satu perjalanan, di situ kita akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Sama halnya dengan ketika kita menulis di kertas tadi cita-citanya adik-adik. Nah, adik-adik akan bertanggung jawab apa yang sudah adik-adik tulis di kertas tadi. Nah, itu merupakan satu inti daripada layanan pada hari ini, agar dimana kita bisa menanamkan sikap tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena sikap tanggung jawab kepada diri kita sendiri itu sangat perlu untuk kita tanamkan, agar supaya kita ketika sudah adik-adik nantinya sudah bekerja di ranah pekerjaan, itu akan berpengaruh pada tanggung jawabnya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik ketika tidak bertanggung jawab pada saat adik-adik sudah masuk di ranah pekerjaan, itu akan berpengaruh nanti kepada pekerjaannya adik-adik. Makanya layanan pada hari ini itu sangat penting untuk masa depannya adik-adik nanti. Nah, selanjutnya adik-adik akan menyimpulkan. Saya meminta satu orang untuk menyimpulkan hasil ataupun inti daripada layanan pada hari ini. Apakah ada yang bersedia untuk menyimpulkannya? Oke, karena tidak ada yang mau, mungkin adik-adik masih malu-malu, mungkin Bapak yang akan menunjuknya saja ya. Oke, mungkin untuk adik Yayat, apakah bisa menyimpulkan inti daripada layanan pada hari ini? Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya dapat menyimpulkan dari layanan tentang topiknya itu tanggung jawab ya. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau tanggung jawab itu pada peserta didik sangat penting, karena itu berpengaruh untuk kita di masa depan, terutama dalam ketika kita dalam memilih ataupun kita beranjak ke kampus. Ketika kita beranjak ke kampus, kemudian kita masuk ke dalam organisasi, itu sangat penting ketika kita mulai masuk pada organisasi tersebut. Ketika kita menjadi seorang ketua ataupun pimpinan, kita memiliki peran penting untuk bertanggung jawab. Jadi saya rasa topik layanan ini sangat relevan dan juga sangat efektif bagi kita peserta didik yang hadir pada sekarang ini. Oke, mari tepuk tangan untuk kesimpulan yang bagus daripada adik Yayat. Sudah betul apa yang dia katakan, karena tanggung jawab itu akan sangat berpengaruh ketika pada saat adik-adik sudah masuk pada dunia kampus. Karena perlu adik-adik ketahui, di dunia kampus banyak sekali dinamika yang terjadi. Di situ adik-adik akan diminta untuk bagaimana pertanggungjawabannya adik-adik terhadap apa yang adik-adik sudah lakukan. Semisal tanggung jawab yang pertama itu ketika adik-adik sudah memilih salah satu jurusan nanti ketika sudah masuk kuliah,
itu adik-adik harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, apa yang sudah kita mulai, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, terakhir, Bapak ingin meminta kepada adik-adik siswa sekalian untuk berkomitmen terhadap tanggung jawab daripada adik-adik di masa depan nanti, ataupun tanggung jawab adik-adik terhadap apa yang sudah adik-adik tuliskan di kertasnya masing-masing. Nah, apakah adik-adik berkomitmen penuh dengan apa yang sudah adik-adik tuliskan, entah itu cita-cita ataupun keinginan adik-adik selama 5 tahun ke depan? Iya, Bapak. Oke, baik. Saya Bapak harap adik-adik bisa berkomitmen penuh dengan yang sudah adik-adik tuliskan di kertas yang Bapak sudah bagikan tadi. Nah, saya harap adik-adik bisa berkomitmen terhadap yang sudah adik-adik tuliskan, karena itu sangat adalah awal untuk memulai ataupun menanamkan sikap tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Nah, terakhir, Bapak akan membagikan salah satu lembar. Itu mungkin adik-adik bisa mengisi. Yang pertama ada nama siswa, kemudian kelas, topik layanan, tanggal, dan adik-adik tentang di kolom tersebut. Boleh? Boleh, Pak.
Hai. Sudah, Bapak. Saya dulu. Sudah boleh dibagikan. Lambat sih. Oh, tidak tadi. Oke, baik anak-anak, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung kegiatan. Sedikit saya menyimpulkan ataupun meluruskan apa yang sudah Adik Jaya katakan tadi, yang sudah simpulkan. Nah, sikap tanggung jawab itu adalah kesadaran diri yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena ketika manusia tersebut tidak memiliki sikap tanggung jawab, itu akan berdampak bagi kehidupannya sehari-hari. Seperti misalnya dia tidak akan dipercayai lagi oleh teman, oleh guru, oleh sesama, oleh orang tua. Nah, makanya sikap tanggung jawab itu sangat penting untuk setiap manusia, untuk ditanamkan pada diri kita masing-masing. Nah, terakhir dari saya ucapan terima kasih kepada adik-adik sudah mengikuti layanan pada hari ini. Semoga adik-adik sehat selalu dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, baik. Akhir kata dari saya. Allahumma musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.